Halo semuanya, selamat pagi. Boleh nih yang belum on cam, boleh kita on cam dulu yuk. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini. Gimana, udah pada nggak sabar belum nih ngedengerin materi pada hari ini? Boleh di kolom chat ya. Gimana nih, ada yang relate gak sih sama materi hari ini? Dimana materi hari ini tuh, ada yang tahu gak judulnya apa materi hari ini tuh? Ayo, ada yang tahu belum? Kira-kira apa nih judul pemateri hari ini? Tentang move on. Bener banget, move on ya guys. Move on emang gak semudah itu. Betul banget. Jadi hari ini kita bakal move on ya. Jadi jangan selalu stuck di situ-situ aja, tapi kita juga harus move on untuk menjadi lebih baik. Oke, tapi sebelum itu aku mau nanya nih ke semuanya terkait dengan testimoni dari kajian pertama dan kedua, di mana kita kajian pertama dan kedua itu bersama Teh Eva dan juga Teh Hima. Ada yang mau raise hand untuk testimoni? Ayo, siapa yang berani? Tidak usah malu-malu. Ada yang mau nggak nih? Boleh nih. Boleh, ini ada dari panitia juga. Ini ada Teh Rinanda, ada Teh Labibah, ada Teh Ninda. Ada yang mau testimoni nggak nih terkait kajian pertama dan kedua? Boleh Teh Labibah? Halo Teh Praiti, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, aku mau nanya nih Teh, sama Teteh, gimana sih testimoni Teteh di kajian pertama sama kedua gitu? Udah dapat materi apa aja sih gitu? Yang pertama itu dapat perempuan dan fitrahnya ya. Yang kedua itu tentang apa ya teman-teman? Ayo, tentang apa ya Teh Praiti ya? Yang kedua itu tentang romanticizing my single era gitu ya. Iya teman-teman, betul. Boleh Teh Praiti, itu seru banget sih acara yang kedua kemarin itu. Mungkin teman-teman di sini semua ada yang ikutan ya dari acara yang pertama sampai acara yang kedua. Terus Iya betul banget Teh. Jadi kita udah ini kan ya kayak kajian pertama, kajian kedua itu udah seru banget gitu kan. Tambah lagi hari ini tentang move on nih guys. Jadi kita nggak boleh stuck di situ-situ aja gitu ya. Jadi kita juga harus move on untuk menjadi perempuan menjadi lebih baik kayak gitu. Boleh ini yang belum on cam, boleh kita on cam dulu kali ya biar lebih seru juga gitu acaranya pada hari ini. Boleh itu. Oke, baik. Saya akan membuka dulu ya, membuka dulu kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di kajian online ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang istimewa di surganya bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan banyak kita bersolawat pada beliau, kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya Freiti untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Di mana yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada icebreaking, yang keempat ada pembacaan CV pemateri, yang kelima ada pematerian, yang selanjutnya ada Q&A, selanjutnya ada closing statement dan kesimpulan, dan dokumentasi selanjutnya penutup. Baik, gimana nih Tata-Tata udah gak sabar gak sih untuk mendengarkan pematerian hari ini, apalagi terkait dengan move on. Ada yang pengen move on secepat mungkin? Siapa acungkan tangannya? Boleh. Aku. Tapi kita disclaimer dulu ya, guys. Move on itu bukan cuman move on ke masalah pasangan doang ya. Tapi kita juga bisa move on lebih ke kayak hal-hal yang emang kita tidak inginkan di masa lalu gitu kan. Tapi kita selalu kayak stuck di hal tersebut gitu. Kita juga harus move on. Meskipun gak semudah itu, tapi nanti kita akan mendengarkan nih gimana caranya supaya move on gitu dengan baik dan benar. Oke. Baik, selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara Muslimah Diktafol 2 dengan judul Move On Gak Semudah Itu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungi lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Winda Surah Al-A'raf ayat 39. Kepada Teh Winda, saya persilahkan. Oke, baik. Sebelum itu, mari kita membacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah bersama-sama. Boleh semuanya, boleh on mic ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin Bil arrahmanir alamin rahim maliki Ar-Rahmanir yaumiddin Rahim iyyaka Maliki na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Ihdinas mustaqim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Siratal alaihim ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran surah Ar-Rod ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Yang artinya Allah menghapus dan menetapkan apa yang Masya Allah, terima kasih kepada Teh Labibah sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke acara inti, aku di sini mau ice breaking dulu nih sama teteh-teteh semuanya. Jadi aku di sini bakal ice breakingnya tentang tebak mulut. Bisa melihat mulut aku? Bisa melihat mulut aku kan? Pada bisa kan? Jadi nanti aku bakal off off mic. Terus nanti aku bakal menyebutin, ini ada 3, tapi kita satu-satu dulu ya. Ini ada satu kata, dan 2 kata. Jadi nanti pas cepet-cepet di kolom chat aku ngomong apa. Oke? Siap? Pada siap? siap. Oke. Ini yang pertama. Ayo, ada yang bisa tebak? Ayo, boleh langsung di kolom chat. Waduh. Ayo, kita cek ya di kolom chat. Muslimah, muslimah, muslimah. Benar gak ya? Benar gak ya? Bener. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Benar banget tadi aku menyebutkan muslimah. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua. Ini 2 kata tapi sedikit banget. Ayo apa? Gercep banget ya, gercep banget. Masya Allah, gercep sekali. Move on, move on. Bener gak ya move on ya? Siapa yang pertama nih? Aku cek dulu. Cek. Teh Aisyah yang pertama. Keren banget. Bener gak ya move on? Kita cek. Move on, benar. Buat tepuk tangan buat kita semua. Oke, ini yang terakhir nih, yang terakhir. Gampang sih, ini gampang banget. Ayo, apa nih? Aduh, pada gercep banget. Keren, keren, keren. Kita lihat, kita lihat. TikTok, TikTok. Keren banget. Kalian bisa menjawab. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik. Mana nih? Semoga dengan adanya ice breaking ini kita bisa kayak lebih happy lagi, lebih kayak eh, powerful gitu ya untuk mendengarkan pematerian hari ini kayak gitu. Oke, baik kita langsung saja masuk ke acara inti yaitu kajian muslimah dengan judul Move On Gak Semudah Itu yang akan dipimpin oleh saya selaku MC dan moderator dan juga narasumber kita yaitu Teh Hani dan Teh Hanifanida. Apakah Teh Nida sudah ada di ruangan Zoom? Sudah ada Teh Preti. Halo Teh Nida. Halo Teh Preti. Apa kabar nih Teh Nida? Alhamdulillah baik. Teh Preti gimana? Alhamdulillah baik juga.
Insya Allah. Gimana nih Teh? Tadi udah banyak banget yang pengen mendengarkan materi Teteh terkait dengan move on. Kayak udah banyak banget yang pengen move on secepat mungkin nih Teh. Oh iya, emang phone susah ya, Teh? Sepengalaman aku nih ya, sepengalaman aku sih lumayan susah gitu ya. Karena kayak Pantes. banyak banget emang hal-hal yang dikenang baik gitu kan. Tapi kita harus bisa melupakan itu karena itu nggak baik juga gitu. Gimana tuh? Bingung nggak? Benar-benar. Kita susah move on karena kita punya memori sama seseorang itu. Ah, duh, nggak sabar nih. Langsung aja ini Teh. Langsung aja, gas. Yuk. Boleh langsung aja tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi yang akan dibaca oleh Teh Nida. Tapi sebelum itu, aku mau bacain dulu CV Teh Nida ya Teh ya. Izin untuk Boleh. membacakan CV Teh Nida. Boleh kepada panitia? Oke, kita lihat CV. Nah, di sini Teh Nida ini adalah seorang konten kreator muslimah, teman-teman. Boleh di bawahin? Di sini pendidikannya di UPI, Administrasi Pendidikan pada 2018-2022. SMA-nya di SMA Negeri 26. Ini ada yang sama nggak nih sama Teh Nida? Di UPI, terus SMA-nya SMA 26. Terus ini ada di MTS Muhammadiyah Al Furqon Tasikmalaya, teman-teman. Kita lihat pengalamannya. Aku di UPI katanya tuh ada yang di UPI juga nih sama. Teh Nida ini menjadi ketua divisi Rohis di BEM HMD Advent. Terus beliau juga menjadi ketua divisi Karisma Training Center di Karisma ITB 2020-2021. Keren banget ya, Teh Nida ini banyak banget pengalamannya ini. Menjadi ketua, menjadi steering komite, magang kampus Merdeka juga, ketua divisi marketing, konten kreator. Sekarang jadi MC, moderator, narasumber, founder Roda Muslimah tentunya. Dan juga guru tahfiz. Oke, eh, dan di sini juga Teh Nida menjadi konten kreator kan ya. Jadi kalian teteh-teteh ada yang belum kalau ada yang belum tahu Teh Nida boleh dicek aja Instagram Teh Nida. Di sini ada Instagram Teh Nida, boleh dikatasin Teh. Nih, ada Hanida Nifa. Boleh kalian follow ya, jangan lupa di-follow ya. Terus nanti boleh di-tag Teh Nidanya ketika nanti membuat story. Oke? Oke, baik. Langsung saja mungkin Teh Nida ya. Langsung kita ke pematerian. Pada Teh Nida, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Teh Preti atas kesempatannya. Aku mulai aja ya, Teh Preti ya. Oke, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Belum pada jawab, guys. On mic gak? Galak nih. Bisa di kolom chat juga jawab, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Oke. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, alhamdulillah teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah teman-teman sehat semua ya. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Oke, teman-teman semua, apa kabar pagi hari ini? Coba aku pengen tes dulu kabar teman-teman semua ini gimana nih, baik kah? Atau misalnya ada yang lagi sakit? Terutama kabar hatinya ya. Coba. Kalau fisiknya alhamdulillah baik mungkin ya. Coba aku tanya kabar fisiknya gimana? Kabar fisik. Kabar hatinya gimana? Ya, nggak tahu hatinya. Eci, Kak Eci. Nggak tahu hatinya. Oh my God, gimana nih Kak Eci nggak tahu hatinya? Oke, hatinya gimana ya? Oke, yang lain, yang lain. Oke, berarti kebanyakan fisiknya bagus ya, fisiknya baik, tapi hatinya nggak tahu gimana, gitu kan ya. Oke, Tete gimana kabarnya? Iya Allah, kamu romantis banget bener ini. Alhamdulillah baik juga. Hatinya sering gelisah nih Teh, akhir-akhir ini. Kenapa? Kenapa? Sok cerita atau sok. Oke, sip, mantap berarti ya. Untuk hatinya yang masih, aduh nggak tahu teh hati aku kayak gimana gitu ya, masih gelisah dan segala macam gitu ya. Teh, atuh teh hati aku teh gitu ya, sakit hati, patah hati, ya. Teh aku patah hati banget karena ternyata dia punya yang lain. Teh, hatiku tidak berbalas gitu ya. Teh, perasaan aku tidak terbalas ya Allah teh, gitu kan ya. Teh gimana tuh aku teh punya rasa suka, aku teh suka sama dia, tapi aku tuh nggak mau buat mengekspresikannya dengan cinta yang salah. Sakit hati tuh Aisyah, sakit hati kenapa ke Aisyah? Oke, berarti gitu ya teman-teman semua ya. Nah, sambil itu boleh ditampilkan dulu panitia itunya PPT-nya. Teman-teman yang ini ada 46 peserta di sini yang on cam cuma segini. Hah, kalian? Coba aku pengen kalian on cam. Coba aku menunggu teman-teman on cam minimal 10 deh ya. Minimal 10. Terus aku pengen teman-teman kasih reaction. Ada kan reaction di situ, entah itu tepuk tangan atau jempol atau love atau tanda ketawa atau tanda kaget atau apa itu? Bunga. Coba aku tuh pengen teman-teman kasih reaction dulu. Ready. Oke, love, love. Oke. Sip, mantap. Oke. Berarti hari ini aman ya, hatinya aman ya, harusnya aman dong ya. Oke. Oke, sudah ditampilkan. Oke, teman-teman, tadi kan sudah dikenalkan oleh Teh Preti. Ya, aku kenalan lagi mungkin teman-teman ya. Halo teman-teman semua, kenalin aku Nida. Sebenarnya nama aku Hanifa Nida teman-teman ya, Hanifa Nida, Hanifa Nida Wahab Badriah, tapi aku bisa dipanggil Nida. Teman-teman bisa dipanggil aku Teh Nida gitu ya, karena aku lebih senang dipanggil Teteh daripada kakak gitu ya, daripada Kak Nida. Aku mending Teh Nida gitu aja teman-teman. Kalau panggil aku Teh Nida. Kalau misalnya teman-teman lebih tua daripada aku, itu bisa panggil aku Nida aja gitu teman-teman ya. Aku umur 24 tahun, jadi buat teman-teman yang mungkin di atas aku boleh panggil Nida aja. Aku seorang guru, teman-teman, dan content creator juga. Dan aku tinggal di Bandung. Teman-teman di sini ada yang tinggal di Bandung juga. Boleh spill-spill di kolom chat. Siapa yang tinggal di Bandung, nanti bisa lah ayo kita ketemu bareng teman-teman Roda Muslimah yang lain juga. So, aku aktif menjadi content creator sejak tahun 2018 dan kontenku sekarang berfokus kepada how to be single ya lah. Jadi setelah setelah pencarian aku
dari tahun 2018 sampai sekarang ternyata aku lebih fokus kepada konten how to be single lila. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat konten aku gitu ya, aku tuh bukan galau gitu ya, karena kebanyakan bahkan keluarga aku sendiri pun suka nanya, kamu tuh lagi galau gitu kan ya? Kamu teh eh, pengen cepet nikah, cina gitu ya? Kamu teh seakan-akan kayak ditinggal nikah atau apa, cina kata kata keluarga aku teh ya. Enggak tuh, itu mah konten aku tuh emang gitu, kata aku tuh ya. Jadi aku pengen membantu itu ya, sekaligus reminder untuk diri aku pribadi supaya ya ayo kita sama-sama untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Kita jauhi maksiat, kita coba lakukan hal-hal yang diridhoi Allah, yang Allah tuh suka sama hal itu. Gitu teman-teman ya. Boleh di next. Oke, nah. Oke, kenapa sih harus move on? Emang nggak boleh jatuh cinta ya? Coba aku pengen teman-teman eh, komen. Boleh nggak sih kita jatuh cinta setelah mungkin pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita kemarin, kita sudah membahas tentang perempuan dan fitrahnya, ya. Terus jawaban dari kepala itu apa sih? Kenapa harus move on? Emang nggak boleh jatuh cinta? Oke, boleh ya. BTW ini tuh aku kalau bentar. Ini tuh aku pengen lihat kalian juga, tapi aku tuh pengen lihat PPT-nya juga. Tapi nggak bisa ya? Bagaimana? Kalau aku mencet PPT, kalian nggak kelihatan. Kalau aku mencet yang beralih ke apa? Beralih ke tampilan galeri, PPT nggak kelihatan. Emang gitu ya? Kan jadi nggak seru gitu kalau nggak lihat kaliannya. Bentar. Ya, sepertinya tidak bisa ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, kenapa harus move on? Emang nggak boleh jatuh cinta? Terus tadi kata teman-teman semua, boleh kok Teh Nida, boleh gitu ya. Boleh banget, boleh Teh Nida, boleh dong Teh, boleh boleh banget Teh, karena itu fitrah. Karena cinta itu fitrah yang Allah kasih kepada hambanya, bukankah begitu Teh? Betul sekali. Move on untuk jatuh cinta kembali dengan cara yang ahsan Teh. Oke, siap. Ini teman-teman, kita boleh jatuh cinta. Kita boleh jatuh cinta, bahkan nggak dilarang sama sekali sama Allah. Karena ini adalah fitrah yang Allah berikan kepada perempuan. Gitu ya. Kita dikasih hati, kita dikasih fitrah dalam hal perasaan, gitu ya. Mungkin antara perempuan dan laki-laki memang beda teman-teman ya. Perempuan itu lebih cenderung kepada perasaan dan juga laki-laki lebih dominan kepada akalnya, gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya jatuh cinta boleh aja, gitu ya. Sebenarnya jatuh cinta boleh aja, bahkan kalau misalnya kita nggak jatuh cinta, malahan takut gak sih, gitu kan ya. Malahan kalau kita nggak jatuh cinta, justru itu yang harus dipertanyakan. Kenapa nih kok kamu bisa nggak jatuh cinta, gitu kan ya. Nah, oke. Lanjut dulu Teh. Nah, jatuh cinta itu nggak salah teman-teman. Tapi jangan sampai mengekspresikan dengan cara yang salah. Kamu tidak bisa menghilangkan rasa suka kepada lawan jenis, tapi kamu bisa mengendalikannya dan merayakan rasa itu dengan cara yang halal. Tolong jangan coba-coba mendekat karena di sekelilingmu ada setan yang terus menghasut. Nah, gini teman-teman, jatuh cinta itu nggak salah, bagus justru gitu kan ya. Tapi jangan sampai kita itu mengekspresikannya dengan cara yang salah. Apa cara yang salah itu? Yaitu adalah dengan
pacaran. Kita nggak bisa loh menghilangkan rasa suka kepada lawan jenis, tapi kita bisa mengendalikannya. Kan ya? Dan coba kita rayakan dengan cara yang halal. Dengan apa? Menikah. Tapi teh aku kan belum siap gitu ya. Tapi kan aku masih sekolah, masih kuliah, misalnya yang itu tuh belum siap untuk menikah, masih pokoknya aku masih pengen ngejar pendidikan teh gitu kan ya. Nah, di sini teman-teman kita diuji. Kita diuji dengan perasaan. Gitu ya. Kita diuji dengan perasaan apakah gitu kan ya, apakah ketika Allah memberikan rasa suka gitu ya, ketika kita jatuh cinta, apakah kita ini bisa nih mengendalikannya atau tidak? Nah, ketika Allah memberikan ujian kepada kita gitu ya, berupa rasa suka itu, gimana nih respon kita? Apakah kita mau terjerumus ke dalam kemaksiatan atau justru menghindari pacaran tersebut, menghindari hal-hal yang tidak baik? Nah, ternyata teman-teman, kita itu hanya sedang diuji oleh Allah dengan dihadirkannya rasa suka kepada lawan jenis. Kita diuji, teman-teman. Kita diuji sama Allah. Kata Allah, wahai hambaku, gitu kan ya. Akan kuberikan rasa suka ini kepadamu untuk aku melihat bagaimana ketaatanmu kepadaku. Kan ya, kata Allah tuh kayak gitu istilahnya Maya. Kita eh, berhayal aja gitu kan ya. Lantas gitu kan ya, Allah pengen menguji kita nih. Allah pengen menguji bagaimana sih sebenarnya eh, rasa kita gitu ya. Bagaimana perasaan kita ketika kita sedang diuji oleh rasa suka tersebut. Apakah kita justru lebih dekat sama Allah atau kita malah menjauh dari Allah? Dekatnya gimana? Kita lebih dekat dengan Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah, ibadah gitu kan ya, ibadah dengan mencari ilmu, dengan menyibukkan diri, dengan memproduktifkan diri, atau justru kita malah eh, apa ya perasaan kita itu ya udah aku suka sama dia, pokoknya aku pengen rasa aku ini tersalurkan. Akhirnya apa? Pacaran, kan ya. Jadi kita itu hanya sedang diuji oleh Allah dengan dihadirkannya rasa suka kepada lawan jenis. Selanjutnya teh, ujian itu cinta namanya teman-teman. Iya, gitu kan ya. Kenapa sih gitu kan ya? eh cinta mulu gitu kan ya karena teman-teman rasa cinta itu jatuh cinta itu beneran ujian ya beneran ujian ketika teman-teman coba deh ketika teman-teman diberikan rasa cinta gitu ya diberikan ketika teman-teman mulai ada rasa cinta kepada lawan jenis pada saat itu teman-teman mulai menjauh dari Allah. Kenapa kok bisa menjauh? Karena di saat teman-teman ingin menyalurkan rasa cinta itu kepada pacaran, di situ juga teman-teman sudah mulai menjauhi Allah. Karena apa? Kata Allah, la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Ketika kita sudah mendekati zina itu sendiri, berarti kita sudah jauh dari Allah. Gitu kan ya? Makanya di sini kita diuji. Oke, selanjutnya dulu. Nah, kenapa sih gitu ya? Kenapa Allah melarang kita pacaran? Tadi di Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di Quran surat Al-Isra ayat 32. Teman-teman, ada nggak sih hal-hal atau atau perintah-perintah Allah yang bikin kita itu jadi rugi? Ada nggak sih gitu ya? Ada nggak sih perintah Allah yang membuat kita itu eh, jadi apa ya? Jadi menyesal gitu istilahnya. Gak ada kan ya? Semua yang sudah Allah tetapkan, gitu ya. Semua yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah perintahkan, itu bahkan sudah Allah, istilahnya sudah Allah ramu sedemikian rupanya. Kan ya. Bahkan teman-teman tahu, ketika, gitu ya, bahkan ya ketika Allah melarang pacaran, itu karena apa? Karena Allah tuh tahu loh,
Allah tahu kalau perempuan itu lebih dominan kepada perasaan, dan akhirnya apa? Ketika kita sudah sayang, ketika kita sudah suka sama lawan jenis, itu bakal susah move on-nya. Kerasa nggak teman-teman? Pernah nggak ngerasain ketika teman-teman suka sama lawan jenis, suka sama cowok, tiba-tiba kayak pengen mengarahkan segala sesuatunya tuh untuk dia. Kayak aku suka sama dia, pokoknya aku pengen memberikan yang terbaik buat dia. Kayaknya. Aku suka sama dia, tiba-tiba aku pengen masakin dia, aku pengen bikin dia bahagia sama aku, gitu kan ya. Bahkan apa? Bahkan kita rela, gitu kan ya, ketika ketika kita sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, sudah terjerumus kepada pacaran, kita rela untuk disentuh. Disentuh tangannya, gitu kan ya, yang asalnya mungkin kita, aku nggak mau disentuh, gitu kan ya, bahkan ketika kita disentuh aja kita marah, tapi sekarang ketika kita sudah menyalurkan rasa itu kepada pacaran, akhirnya apa? Tangan dipegang. Setelah tangan dipegang apa? Kita dipeluk, tapi kita tidak ada respon apapun. Setelah itu apa? Kita dicium. Terus apalagi? Apalagi dan segala macam teman-teman semua. Kan? Karena apa nih? Teman-teman, laki-laki itu lebih cenderung kepada akalnya. Lebih cenderung kepada akalnya. Jadi nih, kalau di saat kita susah move on gitu ya, di saat kita susah move on, di saat kita kayak eh ya di saat kita susah move on, yang laki-laki laki-laki apa mereka? Mereka itu kayak pernah nggak sih dengar kalau misalnya perempuan itu lebih susah move on daripada laki-laki? Dan ternyata benar gitu kan ya. Ternyata benar kayak kita susah move on berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, tapi tiba-tiba si laki-laki itu sudah punya pacar yang lain, sudah punya pengganti yang lain. Semudah itukah? Gitu kan. Semudah itukah dia berpaling dari kita? Sedangkan kita move on-nya lama banget, gitu ya. Kita udah dipegang-pegang sama dia, istilahnya kita udah bekas dia, tapi dia dengan mudahnya dengan yang lainnya, gitu ya. Contohnya aku pengen cerita. Waktu SMA, ya, waktu SMA, eh, aku bisa dibilang sampai saat ini tuh dibonceng laki-laki kalau selain selain dari ojol gitu ya. Itu tuh kayak baru hmm, sekali. Entah kayak entah emang bener ya, tapi bener teman-teman. Karena qadarullah aku bisa motor nih, aku bisa motor. Jadi eh, aku kemana-mana pakai motor. Tapi ada momen di mana waktu SMA itu tuh aku suka sama laki-laki. Pada saat itu mau kerkom nih, mau kerkom. Terus dia ngajak buat, hai bareng. Dan dari di saat itu gitu ya, aku suka sama dia ya. Ya Allah, aku nggak mau melewati kesempatan ini untuk aku tuh bisa deket sama dia, apalagi boncengan sama dia. Aku nggak mau nih ngelewatin masa-masa ini karena aku suka sama dia. Akhirnya apa? Dari situ aku mengiyakan untuk dibonceng sama dia. Ya udah, kamu jemput aja ke rumah aku. Jadi, gitu kan. Enggak, aku dibonceng dua kali tapi dengan orang yang sama gitu ya, dengan orang yang sama. Terus habis itu kayak sampai aku tuh berani dibonceng sama dia ketika orang tua aku tuh gak ada di rumah. Kan kayak astagfirullah, anak nakal banget nih ya si Nida teh gitu kan. Jadi dijemput ketika orang tua aku nggak ada. Udah apa ya? Setelah itu udahlah jalan. Kita jalan berdua. Aduh, sama gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi ya, di saat kita suka sama seseorang, di saat kita sayang sama laki-laki terutama, ya, apapun pasti kita lakukan. Karena apa? Kita gak mau kehilangan dia. Gak mau dong kayak kita, pokoknya dia tuh spek aku banget gitu kan ya. Spek aku banget, aku gak mau dia ninggalin aku gitu ya. Aku gak mau dia sama yang lain gitu. Akhirnya apa? Ya udah, aku pengen melakukan segalanya demi dia.
gitu ya teman-teman ya. Jadi kekhawatiran ketika misalnya kita gak mau putus, atau kekhawatiran ketika eh, nggak kita nggak segera mendekati laki-laki itu adalah apa? Takut diambil orang. Bener gak teman-teman? Kayak, ya tuh, iya aku tuh suka sama dia, aku gak mau dia diambil orang. Aku pengen sama dia, aku gak mau dia diambil orang. Makanya aku pengen dipepet. Gitu ya. Aku pengen mepet dia untuk jadi pacar aku. Oke, selanjutnya. Selanjutnya deh. Mana? Belum ya? Oke, sambil nunggu. Nih, kenapa sih awal tuh melarang pacaran juga? Nih, teman-teman sering nggak dengar? Aku tuh sering nggak teman-teman dengar, aku gak ngapa-ngapain kok. Gitu kan. Aku gak ngapa-ngapain kok pacaran gitu. Gak ngapa-ngapain, tapi pegangan tangan. Gak ngapa-ngapain, tapi pelukan. Itu mah bukan ngapa-ngapain gitu kan ya. Tidak semua perzinahan itu berawal dari pacaran, tapi pacaran itu pasti berujung perzinahan. Ya. Nih, teman-teman, aku mohon maaf juga nih kalau misalnya saat ini teman-teman mungkin masih pacaran gitu ya, tapi teman-teman ikut kajian ini karena teman-teman pengen melepaskan dia gitu, tapi aku bingung caranya kayak gimana. Ayo kita bareng-bareng di sini. Nih, teman-teman, tidak semua perzinahan itu berawal dari pacaran, tapi pacaran itu pasti berujung perzinahan. Gimana gitu ya? Kok bisa sih pacaran itu pasti berujung perzinahan? Karena teman-teman, dari mulai kita pegangan tangan, dari mulai kita berpelukan, berciuman, gitu kan ya, berciuman, tuh zina kan ya, zina teman-teman gitu. Oke, lanjut dulu. Nih, aku dengar dari Ustadz Felix katanya gini, perempuan itu senantiasa dinilai akan masa lalu, laki-laki dinilai akan masa depan. Laki-laki move on tidak membawa apa-apa, perempuan move on bawa sesuatu. Maksudnya gimana? Sok teman-teman, nih ya, sering nggak kalau misalnya kita hmm, ditanya, kayak misalnya pernah nggak kalian dengar ada orang yang ditanya, kamu masih perawan nggak? Bahkan ada kan ketika ketika yang menikah, si calonnya itu nanya dulu, apakah aku masih perawan? Ada yang nanya, ada yang enggak. Tapi dari situ kita bisa menilai bahwa, oh ternyata kita itu senantiasa dinilai akan masa lalunya. Ya kita gak mau dong bekas orang lain. Istilahnya laki-laki itu pasti cari perempuan yang dia itu masih utuh, gitu kan ya. Belum disentuh oleh siapapun, gitu kan ya. Makanya apa? Dia perempuan itu udah disentuh belum? Kalau misalnya di masa lalu kita misalnya, maaf gitu ya, kita hamil di luar nikah, gitu kan ya. Walaupun sebenarnya itu aib yang tidak boleh diceritakan teman-teman ya. Itu aib yang harus kita tutup rapat-rapat. Tapi wallahu alam kita nggak tahu eh, apakah itu akan kebongkar atau tidak gitu ya. Kita wallahu alam. Kita nggak tahu semua itu. Makanya hati-hati. Dan laki-laki dinilai akan masa depannya. Laki-laki bisa misalnya dia dia menghamili perempuan gitu. Menghamili perempuan. Perempuannya apa? Perempuannya hamil. Perempuannya tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Tapi laki-laki apa? Laki-laki bisa melanjutkan masa depannya dengan santai. Dengan santainya tanpa ada beban apapun. Gitu kan. Ada yang cerita ke aku teman-teman. Ada yang cerita anak anak SMP. Katanya saudaranya anak SMP. Dia itu dihamilin sama laki-laki. Dihamilin sama laki-laki yang kan kalau SMP belum belum ada penghasilan apa-apa nih ya. Terus dari pihak laki-laki bilang setelah setelah nanti dinikahin, laki-lakinya bakal meneruskan pendidikannya. Kayak astagfirullahaladzim,
lu gitu kan ya. Lu bisa dengan entengnya ngomong begitu gitu kan ya. Kamu bisa dengan mudahnya, kamu bisa dengan santainya, dengan bisa bahagianya, kamu bisa melanjutkan masa depan kamu dengan enak. Sedangkan aku hamil, gitu kan ya. Sedangkan aku hamil, aku gak bisa lanjutin pendidikan. Itu teman-teman, bahayanya pacaran itu kan ya. Laki-laki move on tidak membawa apa-apa, perempuan move on bawa sesuatu. Tuh, naudzubillah gitu ya. Naudzubillah kalau kita misalnya hamil di luar nikah, kita bawa apa? Bawa anak. Kan ya. Kita bawa anak, kita bawa pandangan yang jelek dari orang-orang. Laki-laki mungkin bisa menghapus semua itu, tapi perempuan susah buat menghapus bahwa, oh kamu hamil di luar nikah. Gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati dengan pacaran. Buktinya gitu kan, misalnya ada, aku pacaran bertahun-tahun, tapi buktinya aku nggak hamil kok. Gitu kan. Aku nggak hamil di luar nikah kok. Gitu kan. Walau alam. Walau alam kayak gimana? Jadi kalau teman-teman ada yang pernah dengar, aku pacaran bertahun-tahun, aku gak ngapa-ngapain kok, bullshit, omong kosong banget gitu ya, nggak akan mungkin teman-teman. Karena laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya rasa, punya gairah dong, punya hawa nafsu dong. Di sekeliling kita siapa? Setan, ya. Kanan kiri kita ada setan, di sekeliling kita ada setan. Setan tujuannya apa? Tujuannya membawa kita kepada kemaksiatan. Kalau misalnya setan belum tercapai tujuannya, belum tercapai ini kita maksiat, akan terus dipepet. Ya, setan akan terus mepet kita buat ayolah pacaran. Ya. Ketika misalnya kita dipegang tangannya sama laki-laki, ayolah, dia udah mau tuh dipegang tangannya sama kamu. Habis itu, coba deh kamu peluk dia. Dipeluklah akhirnya. Kata setan dibisikin lagi, tuh dia udah mau dipeluk juga. Coba deh cium dikit-dikit pipinya. Diciumlah pipinya. Kata setan, tuh dia udah mau dicium pipinya. Lanjut ke bibir atuh, gitu kan. Sok, coba lanjut ke bibir. Lanjut ke bibir. Setelah itu apa? Tuh kamu udah mau dicium bibirnya. Lanjut kamu berduaan di kamar gak sih? Serem ya Allah, gitu ya. Sedih, jujur kayak, ya Allah, gitu ya. Setan tuh ada di mana-mana teman-teman. Jadi harus hati-hati sama setan yang ada. Sing atulah sing kaditu gitu kan ya Sunda nama bahasa Sundanya mah. Sanalah kamu setan pergi gitu jauh-jauh. Nah gitu teman-teman. Boleh lanjut dulu teman. Nah, jika kamu memilih pacaran dengan ujian cinta ini, artinya kamu telah membuka banyak pintu maksiat yang pada akhirnya patah hatinya akan lebih sakit. Sudah patah dosa pula. So, kalian nih, kebayang nggak kita pacaran, diputusin, sakit, patah hati pasti. Patah hatinya dapet, move on-nya susah, dosanya pasti, dosanya udah pasti, gitu kan ya. Makanya kayak, emang kamu mau dapat kerugian yang berlipat-lipat, gitu kan ya. Udah mah patah hati, terus udah mah kita udah disentuh, gitu kan ya. Udah dengan mudahnya disentuh sama laki-laki, dosa lagi, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini tadi udah ya. Aku pacaran, tapi aku gak ngapa-ngapain kok. Tenang aja kali. Gak mungkin, teman-teman ya. So, teman-teman gak mungkin gak ngapa-ngapain. Aku juga pernah dengar eh, kalimat kayak gini. Orang yang pacaran itu tuh gak akan mungkin gak ngapa-ngapain. Pasti ngapa-ngapain. Setidaknya, minimalnya pegangan tangan. Kan ya? Minimalnya pegangan tangan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aku pacaran gak ngapa-ngapain, bullshit banget, omong kosong. Oke, lanjut. Oke. Lantas teman-teman, apa sayangnya Allah kepada kita? Allah mematahkan hati kita agar dijauhkan dari hubungan yang belum halal. Putusnya kamu dengan laki-laki pilihanmu itu
Bukan berarti Allah tidak mengizinkanmu untuk jatuh cinta. Namun Allah punya aturan. Berbahagialah karena Allah telah mengambil sesuatu yang tidak baik dari kamu. Ya. Jadi kalau misalnya kita nih sakit hati, patah hati, gitu ya. Ya Allah, tuh aku tuh sakit hati. Ya Allah, aku sakit hati sama dia. Ya Allah, aku sakit. Siapa yang salah? Dia, ya Allah, laki-laki itu, ya Allah. Kamu juga salah. Dua-duanya salah. Kenapa kamu mengizinkan dia untuk bisa masuk ke dalam hati kamu? Kan ya. Makanya jangan menyalahkan gitu ya. Jangan menyalahkan satu pihak saja. Jangan kita hanya menyalahkan laki-laki itu salah. Dia yang salah. Kamu juga salah. Kenapa kamu mengizinkan dia untuk masuk ke dalam kehidupan kamu? Gitu kan ya. Jadi gitu teman-teman. Oke, jadi jangan lagi kalian menyalahkan gitu ya. Mulai hari ini, kalau misalnya teman-teman udah putus, alhamdulillah. Kalau misalnya kalau misalnya teman-teman masih menyalahkan satu pihak saja, please jangan gitu ya, karena ini salah kamu juga. Ya, berbahagialah teman-teman, karena sebenarnya Allah itu mengambil sesuatu yang tidak baik. Pacaran baik tidak? Tidak kan ya? Pacaran tidak baik. Allah mengambil sesuatu itu, Allah mematahkan hati kita supaya apa? Supaya kita itu bisa lebih dekat lagi sama Allah, supaya kita itu bisa menghindari maksiat itu. Allah sayang sama kita, Allah gak mau kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam perzinahan. Ya lanjut. Emang iya, perempuan bakal lebih lama move on daripada laki-laki? Coba aku pengen nanya dulu ke teman-teman semua. Ada yang susah move on, ada yang saat ini udah move on, tapi prosesnya tuh lama banget. Teh aku alhamdulillah udah move on, tapi move onnya itu beneran lama teh, nyampe bertahun-tahun, nyampe berbulan-bulan. Ada? Aku teh, oke. Aku susah banget move on, oke. Siapa lagi? Aku, aku belum bisa. Oh, berarti belum bisa tuh berarti sekarang masih gitu ya? Sampai 6 tahun? Hmm, mantap. Oke, aku teh, oke. Sip. Sampai 6 tahun kan, teman-teman, sampai 6 tahun. Bahkan sampai 6 tahun loh, kita belum bisa move on dari laki-laki itu. Karena apa? Karena kita udah punya memori sama orang itu. Tapi teman-teman, coba ini yang masih belum move on, kalian tahu nggak kabar si laki-laki itu kayak gimana sekarang? Kabar laki-laki itu apakah dia sudah punya yang lain atau gimana? Udah seneng sama yang baru. Udah seneng sama yang baru tuh kan? Kayak, ya Allah, tuh perempuan tuh sebegitu dirugikannya loh teman-teman. Dia privat banget hidupnya. Gak tahu kabar dia lagi. Kami fokus jalan masing-masing. Oke, siap-siap. Nih, aku cerita lagi nih. Ini harus berdasarkan pengalaman juga teman-temannya biar teman-teman semua relate. Aku pernah, eh, aku pernah suka sama laki-laki. Dia juga suka sama aku. Dia juga suka sama aku. eh, tapi pada saat itu, maha baiknya Allah gitu teman-teman ya. Maha baiknya Allah, Allah begitu sayang sama aku. Allah kasih petunjuk-petunjuknya hingga aku benar-benar bilang ke dia, bilang ke laki-laki itu kayak, kamu ini ujungnya mau kemana? Kayak gitu kan ya. Ujungnya mau kemana? Aku gak mau kita chatan gitu ya. Kita chatting aku gak mau. Kita gak mau sampai yang mengarah kepada pacaran kayak gitu. Sampai pada akhirnya eh, dari situ aku sama dia udahan gitu ya. Tapi nggak pacaran gitu loh. Tapi saling suka. Ngerti lah ya. Saling suka tapi itu. Akhirnya dari situ aku sama dia renggang loh ya. Renggang. Udah nggak berkomunikasi lagi. Padahal apa? Padahal aku tuh suka banget sama dia gitu kan ya. Kayak istilahnya tuh eh, apa ya, spek laki-laki aku tuh gitu ya, kriteria aku tuh ada di dia semua
gitu ya. Inilah, itulah, segala macam itu ada di dia gitu ya. Akhirnya aku mikir, wah gitu ya, aku nggak boleh nih nyanyain dia gitu kan ya. Aku ini udah tipe aku banget nih, udah tipe aku banget, tapi udah tipe aku banget, pokoknya aku harus jadi sama dia. Tapi tiba-tiba Allah kasih petunjuk itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, teman-teman, ini mah beneran alhamdulillah ya Allah. Kayak dari situ aku gelisah gitu ya. Karena itu teman-teman, ujian cinta itu dihadirkannya kegelisahan, kegelisahan. Ya, aku gelisah karena ya Allah, kan kalau setan juga nggak boleh ya, chatting nggak boleh, teleponan nggak boleh, ketemu berdua juga nggak boleh, gitu kan ya. Bahkan ya gitu, chattingan aja nggak boleh, apalagi ke hal-hal lain gitu ya. Dari situ aku sadar, ya Allah aku dosa. Kalau aku masih ngelanjutin ini, aku dosa, kan ya. Akhirnya dari situ aku memutuskan, sambil apa? Setelah memutuskan, gitu kan ya. Itu pokoknya aku curhat sama teman aku ya. Aku curhat sampai nangis, aku minta solusi sama mereka, minta saran dari mereka, aku harus kayak gimana. Untungnya yang aku ceritain itu, ya untungnya yang aku cerita tuh teman yang bisa mengarahkan aku kepada kebaikan. Bukan teman yang kamu ih lebar banget, sayang banget, kamu tuh pertahanin atuh gitu kan ya. Nah, teman-teman perhatikan juga ya kalau teman-teman cerita ke orang lain, harus lihat dulu temennya, apakah temennya itu bisa mengarahkan kita kepada kebaikan atau justru mengarah kepada menjerumuskan kita kepada kemaksiatan yang justru mendorong kita buat ih kamu udah ih jangan putus, kamu lebar ih gitu ya, dia tuh udah spek yang udah kamu banget lah gitu ya, jangan dilepasin gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Untungnya aku cerita kepada orang yang tepat. Dia kasih aku solusi, dia kasih aku saran. Yang pada akhirnya aku dari situ, yang pada akhirnya aku, oke, aku pengen lepasin dia. Aku pengen lepasin dia. Dari situ, setelah aku memutuskan dia, gitu ya, memutuskan buat kayaknya kita udah deh, jangan lagi untuk chatan, jangan lagi untuk berhubungan, kayak gitu. Dari situ aku nangis banget ya, lebay banget nggak? Lebay, tapi nggak apa-apa gitu kan ya, yang namanya orang jatuh cinta, ya kita nggak mau ngelepasin dia, nangis ya wajar gitu. Aku nangis sampai di mana aku tuh pernah di rumah tuh nggak ada siapa-siapa, aku sampai teriak, ah begitu kan ya, ya Allah gitu kan ya, ya Allah aku tuh kenapa gitu ya Allah, susah banget buat move on ya Allah gitu kan ya, ya Allah gitu kan ya. Tapi dari situ kayak nggak apa-apa sih, sakit dulu, sakit sampai berbulan-bulan, nggak tahu berapa bulan ya aku sakit dulu, aku sampai nge-stalk dia terus-terusan gitu kan ya. Gak apa-apa gitu. Jadi teman-teman jangan, ketika teman-teman pengen move on, jangan kayak ya aku harus move on, aku harus move on, aku harus move on, pokoknya aku nggak mau tahu, aku harus move on. Ya udah biarin aja gitu kan ya. Sok apa ya, jalanin dulu aja teman-teman. Kalau misalnya masih belum move on ya sok gak apa-apa, tapi sambil dijalanin gitu ya. Kalau misalnya awal-awalnya emang masih sulit buat gang stuck dia, nggak apa-apa gitu kan ya. Buat gang stuck dia nggak apa-apa, stuck dia dulu nggak apa-apa, di Instagramnya, di sosial media yang lainnya, tanya-tanya ke temannya, ya sok aja gitu, puas-puasin dulu aja masa-masa kamu pengen move on-nya. Tapi yang paling pertama apa? Yang paling pertama adalah kamu harus berani dulu untuk memutuskan bahwa ya aku pengen lepasin dia. Karena kalau udah lepasin mah ya udah gitu kan ya. Kalau udah ngelepasin dia, sakitnya oke, kita sakit, tapi kita bisa ngejalanin sendiri gitu kan ya. Kita bisa ngejalaninnya sendiri, kita bisa memperbaikinya sendiri, kita bisa menyembuhkannya sendiri gitu. Asal apa? Asal kita bisa memutuskan dulu. Karena apa? Kalau kita gak memutuskan dia dulu, ingat, setan di mana-mana. Kalau kita nggak langsung memutuskan dia, ada setan di mana-mana yang akhirnya mungkin misalnya nanti dulu deh, aku mutusin dianya gitu ya. Aku pengen ada waktu dulu. Nggak usah nunda-nunda, kayak gitu kan ya. Karena apa? Setan bakal terus mengelabui kita, gitu ya. Setan akan terus menghasut kita buat, ayo pertahankan hubungan itu, gitu kan ya. Maka
Kalau kalian saat ini sudah ngerasa bahwa kalian harus move on, kalian harus putusin pacar kalian, harus lepasin eh, HTS kalian, nih ya ingat pacaran itu bukan hanya status gitu ya, bukan hanya aku pacaran sama dia, kamu mau nggak jadi pacar aku? Tapi ketika kita chattingan, ya ketika kita suka main bareng berdua, itu juga sudah bisa mengarah kepada pacaran karena yang kita lihat itu adalah aktivitasnya. Aktivitas pacaran itu apa aja? Oh, pegangan tangan, chattingan, teleponan, itu juga pacaran. Jadi kalau teman-teman sekarang hubungan tanpa status, aku nggak pacaran kok. Tapi kalau teman-teman chattingan, teman-teman suka main bareng, itu namanya pacaran. Oke? Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah ngerasa nih, sudah sadar bahwa aku harus move on kalau pacaran itu salah, pacaran itu nggak baik, pacaran itu merugikan, langsung setelah ini kalian putusin dia, putusin laki-laki itu, kalian jauhin laki-laki itu. Oke? Oke, lanjut. Oke, dia itu jodoh gitu ya. Dia itu jodoh ujian atau jodoh salah ya. Dia itu ujian atau jodoh sih? Salah, teman-teman, maaf. Dia itu jodoh atau ujian sih gitu ya. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman apa sih bedanya jodoh? Dia itu jodoh atau ujian? Oke, mungkin kita ngerasa kayak sebenarnya dia tuh jodoh nggak sih gitu ya? Dia tuh jodoh atau ujian? Mungkin kita bertanya-tanya seperti itu ya. Nah, ujian itu ditandai dengan ketidaksiapan kita untuk menikah. Jadi misalnya kita suka sama orang, kita suka sama laki-laki, laki-laki itu juga suka sama kita, tapi kita berdua belum siap untuk menikah. Maka itu adalah ujian. Tapi kalau jodoh, kalau misalnya kamu suka sama dia gitu ya, atau misalnya kamu udah siap menikah, dia sudah siap menikah, sok lanjut ta'aruf. Gitu ya. Sok lanjut ta'aruf bukan malah pacaran, tapi lanjut ke hal-hal yang Allah suka, ada caranya teman-teman gitu ya. Ada cara yang baiknya itu adalah ta'aruf. Nah, minggu depan nih sama Kahira nih, siapa banget yang nunggu-nunggu Kahira nih. Jangan lupa, nanti Kahira minggu depan kita akan bahas tentang pacaran atau ta'aruf sih. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi tadi ujian itu ketika kita ditandai dengan ketidaksiapan untuk menikah. Kalau jodoh itu kalau kita sudah siap menikah dan laki-laki itu sudah siap menikah, sok gitu ya. Untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius yaitu ta'aruf dulu, perkenalan dulu, baru setelah itu kalau cocok ya sok menikah kan ya. Nah, jatuh cinta, teman-teman ingat, jatuh cinta juga ini adalah belum ke situ. Jatuh cinta membuat buta. Bener gak? Jatuh cinta membuat buta. Jadi fokusnya kita itu hanya kepada dia. Pokoknya aku pengen dia, pokoknya aku pengen dia jadi jodoh aku, gitu ya. Akhirnya apa? Kita mikirnya dia yang terbaik buat kita, gitu kan ya. Kayak, ih dia baik kok, gitu kan ya. Dia soleh, gitu ya. Dia soleh kok, dia eh, bagus dalam hal agamanya, kayak gitu. Karena apa? Karena kitanya suka sama dia. Karena kitanya ada rasa sama dia. Makanya kita berpikir bahwa dia yang terbaik buat kita. Padahal sebenarnya kita nggak tahu apakah dia itu terbaik untuk kita ataukah tidak, kan ya? Nah, makanya dia adalah jodohku, dia adalah semangatku. Makanya pentingnya untuk kita itu tidak apa ya menahan perasaan kita, mengendalikan perasaan kita di jalan yang Allah ridhoi. Ya, lanjut. Nah, kita punya peran. Mikirin cinta sebelum nikah itu hanya kerugian. Nih, teman-teman, hidup kita itu kita nggak tahu kapan kita itu akan meninggal, benar? Kita nggak tahu apakah 5 detik kemudian kita itu masih hidup ataukah sudah meninggal, kita nggak tahu. Maka dari itu, ya, hidup itu jangan melulu soal cinta, ya. Jangan melulu soal kamu tuh pengen diperhatiin, kamu pengen loh gitu ya, pengen dimanjain, pengen segala macam. Aku pengen
ada yang merhatiin, pengen ada yang semangatin aku belajar, pengen ada yang segala macam gitu. Enggak, teman-teman. Kita punya peran. Apa perannya? Lanjut. Oke, apa perannya? Yang pertama, nih, ini amanah-amanah teman-teman ya. Ini amanah-amanah kita di dunia. Yang pertama, amanah sebagai hamba yang harus ditunaikan. Apa? Khalifah fil ard. Ya. Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi apa? Kita di dunia ini tuh punya tujuan, teman-teman. Kita punya tujuan. Kita bukan hanya menikmati apa yang sudah Allah berikan. Ya. Kita nggak hanya oke, Allah sudah memberikan kita banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat rezeki. Allah menciptakan alam dengan sebegitu indahnya, Allah menciptakan segala macamnya. Ya udah sih kita nikmatin aja semuanya. Kita punya banyak uang, ya udah sih kita foya-foya. Bukannya ya udah sih kita punya segala macam, gitu kan ya. Nah, teman-teman, ingat kita itu punya tugas yaitu beribadah kepada Allah. Kita punya peran sebagai khalifah fil ard. Kita punya peran itu dakwah, teman-teman. Entah itu dakwahnya seperti apa, terserah teman-teman. Mau itu di sosial media, mau itu secara langsung, ya itu terserah teman-teman. Teman-teman punya pilihannya masing-masing. Tapi yang harus teman-teman tahu adalah, yang pertama ada amanah sebagai hamba yang harus ditunaikan. Oke. Teman-teman mau mempertanggungjawabkan apa di akhirat nanti? Kan ya? Wahai hambaku, gitu kan ya, nanti ketika dia berhisab, apa saja yang sudah engkau eh, lakukan selama di dunia? Ya, ketika mungkin Allah timbang, gitu ya, Allah timbang amalan kita, ternyata amalannya lebih buruk, amal buruknya lebih banyak, gitu ya. Gimana? Gimana kita mempertanggungjawabkan semua itu? Gitu ya, teman-teman. Apa yang bisa menolong kita, gitu ya, apa yang bisa menolong kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Gitu ya. Kebayang nggak teman-teman? Kalau misalnya tiba-tiba amal buruk kita itu lebih banyak gitu ya, tiba gini gitu ya, ini amal baiknya amal baik di sini, amal buruk di sini. Terus misalnya kita tidak punya juga circle yang baik gitu ya, kita nggak punya teman yang solehah, kita nggak ada yang bisa bantu teman-teman. Siapa yang bisa membantu timbangan kita ini? Gitu ya, makanya so kalau teman-teman ada di fase teman-teman rasanya pengen pacaran, teman-teman rasanya pengen pengen diperhatiin, pokoknya aku pengen dia jadi pacar aku. Teman-teman harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, gitu ya. Jadi ingat kalian nanti mau mempertanggungjawabkan apa? Sudah siap emang dengan pertanggungjawaban itu? Kan ya. Kalau sudah siap ya sok gitu kan ya. Kalau sudah siap ya sok, tapi konsekuensinya apa? Gitu ya. Kamu bakal lebih lama dihisabnya, gitu ya. Wallahu alam, kita apakah bisa selamat dari siksaan api neraka? Wallahu alam, teman-teman. Gitu ya. Yang kedua, ada amanah sebagai anak yang harus ditunaikan dan dimaksimalkan. So, teman-teman aku mau tanya dulu. Teman-teman di sini umurnya berapa tahun? Coba spill di kolom chat. Umurnya berapa tahun sih? Ada yang masih di bawah 20 tahun? 24 sama teh, 18, 19, 21, 19, 18, oke, 30, oke siap. Nah ternyata nih, banyak kan yang masih umur 20 tahun, banyak yang masih umur 18 tahun, banyak yang masih umur 19 tahun. Ya, maka maksimalkanlah waktu kita di dunia ini untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Gitu kan ya. Jangan sampai ini teman-teman gitu ya. Jangan sampai kita malah eh, tidak bisa membantu orang tua kita kepada surganya Allah gitu ya. Kebayang nggak kalau misalnya kita pacaran gitu ya, kita maksudnya sibuk dengan dosa kita sendiri gitu ya. Lantas kita mau bantu orang tua kita dari segi apanya nih? Gitu kan ya.
Nah, teman-teman, gitu kan, ada amanah sebagai anak yang harus ditunaikan. So, kalau misalnya di rumah, eh, hayu kita bantu beres-beresnya, hayu kita bantu masaknya, bantu cucinya, gitu kan ya. Kalau misalnya, eh, kalau uang nih, misalnya dalam hal uang daripada kita misalnya ngasih ngasih laki-laki ngasih sesuatu kepada laki-laki yang kan aku sayang sama dia, aku pengen ngasih yang terbaik buat dia, mending kamu kasih aja ke orang tua, gitu kan ya. Mending kamu berbakti kepada kedua orang tua, kamu ajak jalan-jalan mereka, kamu bikin 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 bahagia mereka. Seneng gak sih kayak eh, bayangin deh coba teman-teman, ketika waktu kita ini disibukkan itu dengan membahagiakan orang tua. Ketika kita membahagiakan orang tua, maka di situ juga orang tua selalu mendoakan kita. Nih, orang tua ketika kita tidak melakukan apapun kepada mereka, pasti mendoakan. Pasti mendoakan. Apalagi ketika kita berbuat baik kepada mereka. So, teman-teman pernah nggak ketika teman-teman ngasih uang kepada orang tua kalian, ya, misalnya nih teman-temannya udah kerja, teman-teman ngasih nih, ini buat buat mama, buat papa, gitu kan ya, uang gaji aku, gitu misalnya kayak gitu. Terus tiba-tiba didoain dengan begitu panjangnya gitu ya. Mas, ya Allah, senaya padahal mah nggak usah, senang gitu ya orang tua teh. Padahal mah nggak usah, senang. Tapi semoga gitu ya, semoga dapat jodoh yang baik, jodoh yang soleh, dan segala macam. Oh, panjang lebar gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi kayak ketika kita bisa membahagiakan orang tua, kita insya Allah pasti Allah ridho gitu ya, Allah ridho. Kalau misalnya orang tua ridho, Allah juga pasti ridho. Yang ketiga, ada amanah sebagai calon istri dan calon ibu yang harus kita persiapkan. Nih, aku tanya teman-teman, sudah belajarkah ilmu pranikah? Sudah belajarkah ilmu parenting? Ya. Tidak, aku masih muda, masih 18 tahun, masih 19 tahun, nggak apa-apa, sok belajar aja dari sekarang. Karena aku sendiri pun di umur 24 tahun merasa menyesal karena baru-baru ini belajar gitu ya, baru tahun 2023 kalau nggak salah aku mulai peka gitu ya, mulai peka akan aku tuh harus belajar loh gitu ya. Karena apa? Ketika misalnya aku ikut ikut kajian nih, misalnya ikut webinar satu materi, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata aku masih ada PR nih buat belajar ini. Ketika aku ikut lagi kajian yang lain, oh ternyata aku masih ada PR buat belajar yang ini. Karena nggak akan habis-habis teman-teman, ilmu pernikahan, ilmu parenting itu kayak gitu. Kita usahakan apa? Kita usahakan menjadi istri yang soleha, kita usahakan menjadi ibu yang soleha, ibu yang terbaik, istri yang terbaik untuk suami kita, juga ibu yang terbaik untuk anak-anak kita, kayak gitu teman-teman ya. Jadi persiapan itu kan banyak banget ya, persiapan fisik, finansial, persiapan dari segi spiritualnya, gitu kan segala macam. Akhirnya apa? Sok di list teman-teman tuh sebenarnya belum siapnya apa sih? Gitu. Dalam hal fisik, gitu kan ya. Dalam hal fisik, oke, itu ya. Oke, sebenarnya laki-laki bisa menerima kita apa adanya. Tapi, gitu kan ya. Tapi kita usahakan memberikan yang terbaik deh sih buat calon suami kita nanti, gitu ya. Walaupun misalnya, eh, aduh kita teh buduk, gitunya, aduh, bahasa bahasa teh buduk, contohnya. Misalnya teh badan kita teh ada nggak yang eh apa ya, yang misalnya bekas nyamuk, terus kalian di apa garuk, terus jadi bekas gitu kan, akhirnya jadi apa, ada totol-totol kan, ada totol-totol kayak gitu. Terus misalnya atau yang eh, ketiaknya hitam gitu kan, ketiaknya hitam, selangkangannya hitam gitu kan, atau apanya lagi, segala macamnya itu belum kita persiapkan dalam hal fisiknya misalnya. Ya iya gitu ya, mungkin ada mungkin laki-laki ada yang menerima, tapi ya atau meni kira kue gitu ya, masa we gitu kan ya, masa kita mau memberikan yang dekil gitu ya. Pasti kita pengen memberikan yang terbaik juga untuk calon suami kita nanti. Maka ya sok perawatan dari sekarang, apa buat traktir cowok kita, buat ngasih hadiah cowok kita, kan mending buat perawatan gitu kan ya, mending buat perawatan, mending buat
kayak segala macamnya gitu ya teman-teman. Terus juga dalam hal masak nih, aduh aku tuh belum bisa masak gitu ya, walaupun mungkin banyak laki-laki di luar sana juga yang mungkin ya kamu nggak apa-apa nggak masak gitu, tapi ya atuh kita usahakan apa? Tadi kita usahakan untuk bisa membahagiakan suami kita juga nanti gitu ya. So, kita belajar dikit-dikit kayak gitu ya. Dan juga ya pasti ya akan ada pahalanya, pahalanya terus mengalir kayak gitu kan teman-teman. Jadi ya so persiapan geran nabung buat nikah cina guys ya. So cepet dari sekarang nabung entah itu buat apapun lah ya, buat nikah atau buat apa kan. Terus juga yang paling penting teman-teman adalah persiapan spiritual. Persiapan spiritual teman-teman harus menyiapkannya. Gimana nih? Apakah sholatnya masih dinanti-nanti? Apakah sholatnya masih belang-belang? Terus apakah sunnahnya juga udah dilakukan atau belum? Kayak gitu, sok diperhatikan. Karena itulah yang akan menjadi benteng kita, teman-teman. Yang akan menjadi benteng kita ke depannya gimana sih? Kayak gitu. Lanjut keempat, yang keempat adalah ada diri kita yang harus kita bahagiakan. So, teman-teman kalau udah nikah mah susah buat kita mau mau main sama teman-teman teh ya. Susah buat aku pengen main sama teman-teman aku pengen eh teman-teman walaupun mungkin bakal bisa kalau misalnya emang suaminya mengizinkan. Tapi kan beda gitu, perasaannya beda. Kalau misalnya kebayang nggak, kalau misalnya kita misalnya pas udah nikah, kita traveling sama teman-teman kita tanpa suami, kita mikir apa sih ya suami aku ini udah makan belum ya, suami aku udah gimana segala macam gitu ya. Tapi beda kalau kita belum menikah, ya udah kita mau traveling, kita bebas, karena kita masih sendiri, gitu kan ya. Kita mau beli makanan, ya beli makanan sendiri. Ya, so kita bahagiakan dulu diri kita sendiri, kita bahagiakan dulu, kita puas-puasin dulu diri kita selama masa sendirinya. Tapi ingat, tetap dalam lingkup ridhonya Allah. Jangan sampai nih kita, apa? Jangan sampai kita pengen membahagiakan diri kita, akhirnya apa? Foya-foya, akhirnya apa? Kita menghabiskan uang segala macam. Gitu. Makanya yang punya list dari sekarang teman-teman pengen list yang aku pengen traveling sama teman-teman aku kemana, sok lakuin dulu, kumpulin dulu uangnya. Aku pengen beli ini, sok beli dulu gitu ya, sebelum nantinya ketika kamu sudah menikah itu pasti akan beda kebutuhannya. Kamu bukan lagi mikirin kamu sendiri tapi harus mikirin keluarga kamu kayak gimana gitu ya. Sama halnya dengan tadi yang poin dua adalah amanah sebagai anak gitu ya. Sok kita maksimalkan buat ngasih ke orang tua sebelum menikah gitu kan ya. Karena kalau sudah menikah mah kita akan beda kebutuhannya. Mungkin akan lebih banyak kebutuhan kita setelah nikah dan akhirnya apa? Dan akhirnya kita akan sulit buat memberikan uang kepada kedua orang tua kita. Kayak gitu. Begitupun yang diri kita yang harus kita bahagiakan. Sok bahagia dulu kaliannya sebelum nanti kaliannya diambil ya dibawa sama suami kalian nanti. Gitu. Oke, lanjut. Ente berapa slide lagi ya? Nah, oke ini terakhir nih kayaknya. Pesan cinta untuk kamu. Nih, aku pengen kalian siapin dulu raganya. So, siapin dulu raganya, siapin dulu hatinya untuk bisa menerima semua yang terjadi gitu ya. Jadi aku pengen ngasih pesan cinta untuk kalian semua. Tapi bentar, aku minum dulu. Haus, guys. Bentar ya. Oke, pesan cinta untukmu. Pesan cinta. Ini harusnya pakai backsound ya, biar agak-agak menyentuh, tapi ya, oke, nggak apa-apa ya. Untukmu yang sedang berusaha move on, aku tahu ini adalah hal sulit bagimu. Move on karena diputusin aja lamanya bukan main. Apalagi jika kamu memutuskan move on karena Allah, padahal hatinya masih ingin bersamanya.
Ya Allah, aku pengen sama dia. Ya Allah, hati aku masih sama dia. Hati aku masih berpihak pada dia. Tapi ya Allah, aku lebih sayang kepadamu. Aku tidak mau menduakanmu ya Allah. Makanya ya Allah, aku pengen move on. Perasaan yang berbalas, namun kamu memutuskan untuk tetap pada jalan yang Allah ridhoi. Lantas apa sih yang membuatmu begitu kuat untuk melepaskannya? Padahal, mungkin kamu bisa berjuang bersama hingga seseorang itu memberikan kepastian untuk menghalalkanmu. Lanjut, tapi nyatanya, yang sudah mampu memberikan kepastian pun belum tentu akan berakhir bersama. Sedihnya, kita nggak tahu akhirnya akan seperti apa, tapi dosanya yang sudah pasti. Lepaskanlah pelan-pelan, lupakan pelan-pelan, minta bantuan Allah untuk mampukan. Walaupun pada awalnya kamu harus menangis-nangis dulu untuk melupakannya. Akan ada masanya Allah beri kamu petunjuk. Entah itu Allah tunjukkan sifat yang akan membuatmu kecewa, atau justru seseorang itu dihadirkan kembali dalam kondisi terbaiknya. Lanjut, move on-nya emang lama, tapi kamu pasti bisa. Oke, teman-teman, sekian dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Teh Nida sangat menyentuh sekali, bukan? Ya, benar-benar closing statement yang cukup luar biasa ya. Semoga materi yang disampaikan oleh Teh Nida itu bermanfaat untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat gitu ya akan Allah gitu. Oke, selanjutnya Teh Nida ini ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin untuk teteh-tetehnya yang ingin bertanya pada Teh Nida boleh langsung di apa di Q&A ini ada di Zoom ada nggak? Boleh yang mau bertanya boleh langsung. Ada yang mau on mic juga boleh langsung raise hand aja. Ayo, boleh ada Teh Medina nih Teh Nida. Boleh Teh Medina? Ya, baik. Sebelumnya suara saya terdengar, Teh? Terdengar. Terdengar. Oh ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Teh Nida, itu ya materinya sangat menyentuh gitu ya, dan sangat deep banget gitu. Nah, saya langsung saja ke pertanyaan, dan juga sedikit cerita gitu Teh. Jadi pas SMA itu guru saya tuh pernah bilang gitu, katanya cewek itu kalau diibaratkan cewek itu kayak ikan dan cowok itu kayak kucing. Jadi kalau misalnya cewek ini apa kan eh, kodratnya di air tuh. Kalau misalnya cewek ini loncat ke atas ke permukaan itu mau diterkam tuh sama kucing. Nah, jadi ibarat cewek itu yang mancing kucing buat cowok itu ngedeketin. Nah, ibarat kayak gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu gitu teh, saya kan sekarang lagi kuliah gitu. Em, Setelah mendengar guru saya waktu itu ngomong seperti itu, saya berusaha semampu saya gitu untuk ngejaga diri saya gitu kan, supaya istilahnya nggak mancing-mancing cowok gitu kan. Tapi mungkin ini mungkin salah satu bentuk ujian juga dari Allah, kayak ada aja gitu cowok yang modus-modus gitu istilahnya kan, modus. Nah, jadi pertanyaan saya teh, bagaimana kita sebagai cewek gitu agar tidak memancing cowok? Mungkin dari kitanya gitu kan, introspeksi diri dari ceweknya itu harus seperti apa, biar cowok itu juga segan untuk mau mendekati kita gitu teh. Makasih. Baik, terima kasih Teh Medina atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Teh Nida? Oke, baik. Terima kasih Teh Medina atas pertanyaannya. Nah, oke. Ada cowok modus, tapi kita nggak mau kan ya? Kita nggak mau dimodusin. Terus kita mau apa? Harus gimana? Personal branding dulu. Personal branding emang harus di mana teh gitu ya? Di mana aja boleh. Nggak harus di sosial media, teman-teman kan. Sekarang mungkin teman-teman lihat
konten kreator yang lain, oh personal branding dia kayak gimana. Mungkin kalau aku personal branding aku adalah singgelilah kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kamu nih, misalnya kalian nih, personal brandingnya mau apa sih di di apa ya, di hidup di hidup di dunia nyata maksudnya ya, di dunia nyata. Kalian personal personal brandingnya mau apa gitu kan? Karena teman-teman eh, apa ya istilahnya lama-kelamaan gitu ya, lama-kelamaan kalau misalnya orang-orang melihat kita, melihat bagaimana personal branding kita, bagaimana kehidupan kita, itu nggak akan kok yang namanya kita didekati dengan cara yang salah, gitu kan ya. Misalnya kita menunjukkan personal branding kita dengan menutup menutup hijab, menutup jilbab kita dengan syar'i, misalnya, atau misalnya kita menggunakan gamis, atau misalnya kita ya ibadahnya bagus lah bisa dibilang kayak gitu. Teh kan ria, enggak gitu ya. Ria itu ya kalau kalian bilang ria, ketika kalian berpikir, ih teh kan takut ria, justru itu kamu lagi ria, gitu kan. Jadi kalau misalnya pengen meniatkan sesuatu, ya udah, nggak usah kalian berpikir kayak ih takut ria, ih takut ini, takut itu, nggak usah, tenang aja, gitu kan ya. Jadi sok personal brandingnya mau kayak gimana dulu, gitu kan ya. Nih, kalau misalnya nih, terus kalau misalnya aku misalnya ada nih suka ya cowok teh suka ada yang nge-DM tuh ya nih gak ada lucu orang teh cenanya Sunda ini mah jadi Sunda we ya ada laki-laki yang nge-DM gitu kan ada laki-laki yang nge-DM Assalamualaikum Kak gitu kan ya Assalamualaikum kenalin gitu ya salam kenal segala macam udah nggak usah diwaro itu nggak usah direspon nah, nggak usah direspon begitupun teman-teman misalnya ketika di chat nih sama laki-laki di chat Assalamualaikum gitu kan ya atau misalnya modus-modus nanyain tugas lah apalagi lagi kuliah ya Medina ya lagi kuliah nih nanyain tugas lah sosokan nanyain tugas sosokan kerkom dan segala macam nah itu hati-hati gitu ya hati-hati jangan mudah untuk merespon laki-laki walaupun misalnya walaupun didahului dengan assalamualaikum gitu karena kesannya kan assalamualaikum tuh masya Allah gitu kan Syu'uf tabarakallah dia bilangnya assalamualaikum bukan halo bukan gitu kan ya jadi ya hati-hati dengan laki-laki modus yang seperti itu gitu kan ya si paling paham agama cenah guys ya si paling paham agama tapi paham agama mah nggak gitu ingat ya kalian kalau misalnya kalian bilang Masya Allah dia itu rajin sholat banget gitu ya Masya Allah dia ibadahnya bagus dia konten-kontennya bagus tentang agama terus, tapi laki-laki itu chatting kamu lah, gitu kan ya, modusin kamu, gitu ya, lah, itu mah bukan gitu ya, itu mah bukan, itu mah kayak modus, ya ingat. Jadi awas aja kalau kalian bilang, wah agama banget, masya Allah, dia apa? Dia ngingetin aku sholat terus, dia ngingetin aku buat hafalan, dan segala macam lah, gitu ya. Dah buang jauh-jauh dia, gitu ya. Nah, begitupun selain daripada itu, di samping itu ada juga laki-laki yang ke aku tuh kayak ngajak ta'aruf, gitu kan ya. Assalamualaikum teh, bolehkah ta'aruf, gitu kan, boleh ke ta'aruf. Tapi sama aku teh nggak diwaro ya, ada sieun, aku teh udah takut ya di DM -nya, jadi aku teh nggak dibales ya. Jadi ya itu, gitu kan. Karena apa? Karena mereka lihatnya, oh si perempuan ini tuh adalah, ketika melihat kan ya aku kontennya singlelilah oh berarti aku eh, kalau orang-orang berpikir mungkin aku nggak pacaran tapi wallahu alam juga teman-teman ya ingat karena konten itu belum tentu menjadi kepribadian kita gitu kan ya aku pribadi itu menjadi reminder untuk diri aku pribadi tapi yang namanya sosial media kebanyakan orang melihat kita dari kontennya saja gitu ya oh iya si Teknida teh kontennya singlelilah oh berarti si Teknida mah nggak pacaran gitu ya oh si Teknida mah berarti eh, chatting sama laki-laki juga nggak pernah gitu ya. Walau alam gitu kan teman-teman ya. Tapi setidaknya kita punya personal branding, kita bisa mengingatkan diri kita buat oke gitu ya. Orang lain bisa orang lain bisa menjaga dirinya gitu ya untuk tidak memoduskan kita gitu ya, untuk bisa nggak modus ke kita.
Gitu mungkin Teh Medina, jadi jaga hatinya, jaga dirinya. Makasih Teh. Sama-sama. Terima kasih Tanida atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Teh Medina atas pertanyaannya. Apakah sudah cukup jelas, Teh Medina? Oke, Iya jelas, alhamdulillah. baik. Kita lanjut ya Teh. Ini yang raise hand dulu mungkin. Ada Teh Irna. Teh Irna, apakah bisa on cam? Mohon izin, izin off cam teh. Ah, iya baik. Ya, langsung aja ke pertanyaannya. Masya Allah, barusan materinya sangat-sangat menyentuh banget, relate banget gitu. Ini, Teteh, mohon maaf, ini suara saya jelas? Jelas. Jelas. Ya. Saya mau bertanya gitu ya, kan kalau misalkan kita udah yang pernah ngerasain pacaran gitu ya, pasti kan ada hal-hal yang entah itu iman kita berantakan, kemudian kehidupan kita merasa berantakan banget gitu ya. Ya yang pernah saya rasain juga gitu ya. Tapi saya tuh masih eh, ngerasain, masih menyalahkan diri sendiri gitu ya. Masih dengan oh saya salah terus terjadi hantui dengan perasaan-perasaan seperti itu. Tapi namanya juga istiqomah naik turun gitu ya, iman naik turun gitu ya. Pengen banget gitu ya, gimana caranya tahap pertama buat kita tuh lebih istiqomah lagi gitu. Karena udah ngerasain kayaknya ini salah deh, apa sih, pacaran itu emang salah, kita tahu pacaran itu salah tapi tetap aja masih ada perasaan, apa ya, pengen ngerasain lagi, apa, jatuh cinta, kalau enggak masih ngerasain rasa bersalah itulah. Namanya juga iman gitu naik turun gitu deh, gimana tahap pertama buat kita lebih istiqomah lagi gitu. Kasih teh. Oke, aku langsung jawab ya Teh Preti ya. Boleh Teh Nida. Oke, baik. Terima kasih Teh Ina atas pertanyaannya. Masya Allah ya. Emang benar sekali iman kita naik turun gitu ya. Iman kita pasti naik turun. Nah, terus gimana nih aku ini selalu menyalahkan diri aku sendiri gitu kan ya. Menyalahkan diri aku sendiri. Kenapa sih aku dulu mungkin kayak gini. Aku mungkin dulu kenapa sih aku harus pacaran? Kenapa sih aku harus segala macam gitu. Oke, teman-teman tidak perlu berkelanjutan. Oke. Menyalahkan diri sendiri gak apa-apa, cukup sampai di situ aja. Teman-teman cukup menyadari bahwa, oke, aku dulu pernah salah. Oke, aku dulu pernah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tapi sekarang sudah sadar. Ya Allah, sekarang aku sudah sadar kalau itu tuh salah, kalau itu tuh nggak boleh. Maka minta ampunan sama Allah. Minta ampunan sama Allah buat diampuni dosa-dosanya. Gitu kan ya, karena kita sadar kita ada dosa, ya. Kita ada dosa, kita sholat taubat juga karena mungkin kita sudah bermaksiat di masa lalu, gitu ya. Karena mungkin kita nggak tenang nih sekarang, ya Allah, Allah tuh bakal ngampunin kita nggak ya? Allah tuh kayak aku tuh dulu udah bermaksiat banget, gitu kan ya. Aku tuh pokoknya dulu tuh jauh banget dari Allah. Pegangan tangan lah, pelukan, ciuman, misalnya, gitu ya, misalnya. Tapi ingat teman-teman, teman-teman punya Allah. Teman-teman punya Allah yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Teman-teman gak usah takut. Sedosa apapun kita, sebanyak-banyaknya dosa kita, selama kita mau bertobat, selama kita mau minta pertolongan sama Allah, Allah akan mengampuninya. Allah akan bantu. Gitu ya, jadi jangan perlu khawatir buat gak diampuni dosanya. Terus gimana teh caranya biar kita tuh mungkin tidak menyalahkan diri sendiri, terus mungkin tidak kan tadi ya masih ada perasaan kayak aku tuh suka, oh aku masih pengen sama dia, misalnya kan kayak gitu. Terus kayak gimana produktif, teman-teman, produktif itu kuncinya sebenarnya. Sebenarnya kalau kita gak mau nih, kalau kita gak mau disibukkan dengan perasaan, ya produktif. Kamu maunya disibukkan dengan apa, gitu kan ya?
Pernah dengar gak kayak perempuan itu kalau tidak disibukkan dengan apa sih? Tidak disibukkan dengan kegiatan ya apa? Pasti akan disibukkan dengan perasaannya, gitu kan? Ya, pasti akan disibukkan dengan perasaannya. Ya betul, teman-teman. Bayangin kalau misalnya teman-teman saat ini gabut, gitu ya. Gabut banget, misalnya kuliah doang, gitu ya. Misalnya kuliah doang, kerjain tugas doang, gitu ya, tanpa ada produktif yang lain. Pasti teman-teman akan ada satu waktu di mana teman-teman tuh kayak, ya Allah, aku bosen gitu ya, aku galau, aku bosen, aku pengen diperhatiin, pengen dimanjain dan segala macam. Itu pasti akan ada. Tapi kalau teman-teman produktif, itu nggak ada rasanya kayak kita tuh mikirin gitu ya. Nggak ada rasanya mikirin yang segala macam gitu ya. Contohnya, misalnya, nih, di Roda Muslimah juga, ini tuh kita bikin event ini tuh ada panitianya, ada volunteernya yang Masya Allah banget nih, ini yang panitia Labibah, panitia Rinanda, gitu kan ya. Termasuk MC Fraiti juga ini adalah volunteer Roda Muslimah yang Masya Allah sedang memproduktifkan dirinya untuk bisa yang menjadi lebih baik gitu ya, supaya kita tuh bisa menjadi lebih baik. Karena apa nih? Misalnya, kita bikin event ini, persiapan segala macam, ada divisi acara, divisi publikasi dokumentasi, ada divisi media partner, ada divisi humas dan segala macamnya. Setiap harinya apa? Setiap harinya ditanya progres sama si ketuplaknya, gitu kan ya. Ditanya progres acara gimana, tornya udah beres belum? Acara gimana, captionnya udah beres belum? PDD gitu ya, publikasi gimana, posternya udah ada belum? Ya kita justru menyibukkan dirinya dengan itu. Oh ya, aku harus ngerjain ini nih. Aku harus ngerjain ini. Aku punya deadline ini. Aku punya deadline itu. Makanya apa? Tidak ada waktu buat kita mikirin pacaran, nggak ada gitu ya. Nggak ada pacaran. Jadi ya sok produktifkan diri dulu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Teh Nida atas jawabannya. Gimana Teh Irna? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup teh. Terima kasih teh. Sama. Wah, ini Teh mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena kita melihat waktu juga. Boleh untuk Teh Wardani? Baik, sebelumnya terima kasih ya Teh atas kesempatan yang diberikan kepada aku. Ya, jadi langsung saja ya Teh, pertanyaan aku itu sebenarnya kapan sih bisa dikatakan itu kita sudah berhasil move on? Apakah memang ketika kita sudah tidak teringat lagi tentang memori-memori masa lalu kita, lantas kita dikatakan sudah move on? Karena berdasarkan yang aku rasakan ya Teh, mungkin sudah sekitar 6 tahun, tapi memang memori masa lalu itu masih saja terbayang-bayang, dan aku tuh merasa kayak ingatan-ingatan tentang memori masa lalu itu sangat mengganggu ketenangan aku ya Teh. Soalnya aku sudah memang memutuskan untuk tidak lagi terikat dengan hal-hal yang sudah seperti yang telah dilakukan di masa-masa lalu itu. Dan kadang juga aku berpikir ada suatu kondisi yang aku merasa bahwa ya Allah, kenapa sih dulu itu aku sempat terjun ke jalan yang salah itu, dan apakah memang ini bentuk balasan dari dosa-dosa yang pernah aku berbuat di masa lalu, sehingga memang bayangan-bayangannya itu masih tersimpan sampai saat ini. Bahkan ya ketika aku mencoba untuk produktif ya tapi pasti ada saja celah yang mengingatkan aku tentang masa lalu itu. Jadi kira-kira menurut Teteh seperti apa ya solusi yang bisa aku lakukan untuk masalah ini? Terima kasih Teh. Oke, sip. Bentar. Oke, tadi aku agak lupa teman-temannya. Tadi aku agak lupa. Teh Freddy tadi stay, boleh diulangi, disimpulkan dulu aja pertanyaannya. Gimana Teh? Mungkin boleh di ini aja Teh Wardani tadi intinya tuh apa mungkin lebih ke biar lebih paham lagi. Jadi intinya Teh, kapan Jadi maaf ya, tadi agak lupa soalnya. Iya Teh.
Jadi inti pertanyaannya itu kapan sih kita itu dikatakan sudah berhasil move on? Apakah ketika kita sudah tidak mengingat lagi tentang memori masa lalu itu atau seperti apa teh? Oke, dikatakan move on. Dikatakan move on ketika teman-teman sudah mengikhlaskan dia. Walaupun misalnya dia mau sama siapapun terserah gitu ya, mau dia sama siapapun terserah karena ya aku udah lagi gak mikirin tentang dia, aku tujuan aku bukan dia lagi gitu kan ya. Tujuan aku bukan dia lagi dan dia terserah mau sama siapa, eh, mau nikah sama siapa, ya terserah karena sekarang tujuan aku bukan dia lagi gitu. Nah, mungkin aku lebih ke ini aja sih, teman-teman. Kalau misalnya nih, aku tambahan aja mungkin ya. Kalau misalnya eh, teman-teman nih punya kriteria, ya pasti kan punya ya, punya kriteria. So teman-teman doain semua kriteria itu kepada Allah sedetail mungkin, gitu kan ya, sedetail mungkin. Misalnya ya Allah, aku jangan sampai kayak cuma ya Allah, aku pengen eh, laki-laki yang paham agama. Paham agama tuh yang kayak gimana gitu kan ya. Paham agama tuh kan ada yang paham agama tuh ada yang dia itu bisa mengaplikasikannya atau tidak. Jangan-jangan dia cuma tahu ilmunya, oke dia paham gimana hukum ini hukum itu, tapi dia tidak mengaplikasikannya, gitu kan ya. Sama halnya mungkin teman-teman sering mendengar banyak yang hafiz Quran, banyak yang yang sering baca kitab gitu ya, yang bisa baca kitab, tapi nyatanya apa? Nyatanya dia tidak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya kalau teman-teman punya kriteria, sok doain sedetail mungkin sama Allah ya, sedetail mungkin doa doa aja. Mau itu sekalipun ya Allah aku pengen dia yang tinggi, sok aja sebutin gitu ya. Ya Allah aku pengen dia yang mancung ya, sok sebutin aja gitu ya. Ya Allah aku pengen dia yang royal ya segala macam ya sok gitu ya. Jadi lama kelamaan teman-teman ya, kalau saat ini teman-teman mungkin dirasa susah move on gitu ya, susah move on, lihat aja, di diri dia, ya, di diri laki-laki itu ada nggak kriteria kamu, gitu kan ya? Ada nggak kriteria kalian di dia, gitu kan ya? Sama halnya dengan ini teman-teman. Ketika kita ta'aruf, ya, ketika kita ta'aruf, kita kan pasti lihat visi misinya apa, gitu lah ya. Apakah relate nggak dengan visi misi kita juga, gitu kan ya? Walaupun dia mungkin mau ganteng, gitu kan ya, mau soleh, tapi ternyata dia tidak sevisi sama kita, maka ya itu pun nggak bisa, nggak akan relate sama kita, nggak akan nyambung sama kita, gitu gitu paling. Oke, mungkin Teh Wardani apakah sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas teh. Terima kasih teh. Oke, terima kasih juga untuk Teh Nida. Tapi kita bakal bacain satu pertanyaan yang di kolom komentar mungkin ya Teh Nida ya. Ya, boleh. Oke, kita lihat dulu. Mungkin ini. Bismillah, Teh izin bertanya. Dari Teh Fauziah. Jika kita suka sama orang yang justru mendekatkan ketaatan kita kepada Allah, semisal kita mendapat motivasi untuk kajian dan mempelajari ilmu agama, apakah itu fitrah yang harus kita respon dengan baik atau justru itu bentuk tipu daya syaiton? Terima kasih. Boleh dijawab tadi. Insya Allah, oke. Teh Fauzia sedang jatuh cinta. Oke, ada yang relate juga sama Teh Fauzia, pasti mungkin banyak yang relate juga ya. Aduh, kita suka nih sama orang yang justru mendekatkan ketaatan kita kepada Allah, gitu ya. Bagus, bagus berarti, gitu kan ya. Kalau kita suka sama orang yang memotivasi kita buat untuk kekajian, untuk mempelajari ilmu agama, untuk lebih beribadah, lebih rajin, nah gitu bagus, gitu ya. Bagus banget gitu ya, bagus banget. Tapi ingat teman-teman, ingat eh, tetap tetap pada niat kita gitu ya, tetap pada niat kita, kita tuh mau berubah karena siapa sih, gitu kan ya. Jangan sampai
jangan sampai kita pengen misalnya pengen kajian, pengen cari ilmu, pengen ibadah yang rajin, tapi kita tuh mikirnya gitu, tapi kita tuh tujuannya adalah eh, biar dia berjodoh sama aku, gitu ya. Biar dia lihat kepribadian aku kayak gimana, dia mungkin akan relate sama aku kehidupannya dan mungkin dia akan ngajak aku buat nikah gitu misalnya. Jangan sampai tujuannya seperti itu. Tapi bisa dibilang cinta dalam diam gitu ya. Cinta dalam diam saja gitu ya. Kita mengagumi dia, kita mengagumi bagaimana eh, cara dia bersikap, cara dia berinteraksi, dan justru mendekatkan kita kepada ketaatan gitu. Misalnya, aku suka nih sama seseorang yang dia itu Masya Allah banget gitu ya, soalnya tuh Masya Allah banget ya juga mengaplikasikannya. Tapi kalau aku kalau aku cermin ke aku diri sendiri misalnya, aku ibadah sunnah aja jarang gitu misalnya. Terus aku ke kajian aja jarang gitu. Lah, emang dia mau sama aku dan enggak gitu kan. So, teman-teman saat ini misalnya teman-teman itu rajin ibadahnya, teman-teman berpakaian syar'i misalnya ya. Terus teman-teman suka ke kajian, teman-teman mau nggak sama laki-laki yang nongkrongnya nggak jelas gitu kan ya. Nongkrongnya itu cuma ngobrol-ngobrol biasa sambil ngerokok kan. Terus apa dan lain sebagainya gitu kan, pasti pasti kan teman-teman pengennya juga sama yang dia suka kekajian juga, dia kalau nongkrong sama teman-temannya itu bukan ngomongin yang aneh-aneh gitu ya, bukan ngomongin yang gak penting tapi justru penting gitu ya, kayak misalnya nongkrong di kafe ya nggak apa-apa gitu kan ya, nongkrong di kafe nggak apa-apa tapi isinya apa sih yang dibahas kayak gitu kan ya. Jadi ya teman-teman, fitrah yang harus, kan pertanyaannya apakah itu fitrah yang harus kita respon dengan baik atau justru itu bentuk tipu daya setan gitu. Jadi gak apa-apa, hal baiknya ambil. Alhamdulillah teman-teman jadi semangat untuk mempelajari ilmu agama, tapi perlu diingat lagi niatnya untuk siapa, ya. Niatnya apakah sudah benar karena Allah atau justru hanya ya aku pengen dapat laki-laki yang seperti itu juga gitu kan ya. Jadi niatkan segala sesuatunya karena Allah, karena eh, Allah tuh baik banget sama hambanya gitu ya. Allah tuh baik banget sama hambanya sehingga ketika misalnya hmm, kita nih udah rajin ibadahnya, taat sama Allah, sudah mulai belajar taat sama Allah, Allah mungkin nggak kasih kita yang begajulan, kan ya. Allah mungkin nggak kasih jodoh kita itu di klub-klub malam gitu ya. Allah mungkin nggak gitu ya kasih jodoh kita yang misalnya nongkrong nggak jelas. Kan nggak mungkin teman-teman gitu ya. Maha baiknya Allah gitu kan ya. Ketika kita suka kekajian, ya insya Allah akan dipertemukan juga dengan yang suka kekajian gitu ya. Entah itu mungkin misalnya akan bertemu di masjid gitu ya, berpapasan gitu kan ya. Eh, terus tiba-tiba si laki-laki itu ngajak yang lainnya buat ngajak ta'aruf gitu kan ya, misalnya aku sama Lala nih, misalnya aku sama Labibah itu suka ke Masjid Al-Latif misalnya, terus tiba-tiba ada yang ngeceng Lala nih ya gitu ya, si laki-laki di sana yang suka kajian juga, tapi kan laki-laki paham agama mah tidak langsung Assalamualaikum Labibah gitu kan ya. Assalamualaikum Labibah, apakah kamu mau menikah denganku? Tidak gitu kan ya, tapi laki-laki itu bisa ke aku dulu, kayak misalnya Teh Nida, maaf, eh, izin bertanya gitu ya, saya tuh mengagumi teman Teh Nida bernama Labibah. Saya mau bertanya apakah Labibah itu sudah ada pasangan atau belum, gitu ya, sudah ada calon atau belum, kan gitu. Hanya dari situ apa? Belum, gitu ya. Belum, sok gaskeun ke Labibah. Oke Teh, gitu ya. Oke Teh Nida, aku tolong sampaikan bahwa aku pengen ta'aruf sama dia. Oke, aku sampaikan ke Lala, ke Labibah, gitu kan. Labibah, gitu ya. Lala ini ada yang mau ta'aruf sama kamu. Ketemunya di kajian, tah, gitu kan. Jadi teman-teman tenang aja, gitu ya. Insya Allah, maha baiknya Allah, hmm, Allah nggak akan ngasih yang cuma-cuma ke kita. Kalau Allah udah sayang sama hambanya, kalau Allah udah cinta sama hambanya,
segalanya akan mudah. Insya Allah akan dipermudah. Gitu teman-teman semua. Sekian. Oke, baik Kanida. Terima kasih atas jawabannya. Apakah Teh Fauzia, apakah cukup jelas? Oke, baik. Mungkin untuk sesi Q&A mungkin cukup sekian. Untuk nanti teteh-tetehnya yang belum terjawab pertanyaannya boleh langsung DM aja Teh Nida ya ke Instagram Teh Nida. Nanti insya Allah bakal dijawab sama Teh Nidanya. Oke, baik. Boleh. Oh, ini di screenshot juga nggak apa-apa, Teh Teh. Jadi nanti aku coba jawab di grup. Panitia boleh ya ada yang nge-screenshot pertanyaannya. Oke, selanjutnya mungkin ada closing statement dari Teh Nida. Oke, kayaknya sudah banyak ya aku ngoceh gitu ya teman-teman semua. Jadi aku pengen nitip pesan aja ke teman-teman semua. Kalau saat ini teman-teman sudah sadar, kalau saat ini teman-teman sudah sadar akan larangan Allah untuk tidak mendekati zina, untuk tidak pacaran, untuk kita tuh harus move on, gitu ya. Maka lakukanlah teman-teman. Maka putuskan sekarang juga itu. Putuskan setelah kajian ini kalian bilang ke laki-laki itu, aku mau udahan sama kamu. Gitu ya. Jadi ketika kalian sudah sadar akan larangan Allah, maka lakukanlah secepat mungkin. Karena insya Allah segala sesuatu yang baik, gitu ya, segala sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik-baik juga. Walaupun pada awalnya kita nangis-nangis, nggak apa-apa. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nangis-nangis dulu nggak apa-apa. Kan ya. Mau curhat ke sana kemari, ke teman-teman kalian curhat aku sakit hati gitu ya nggak apa-apa. So kalian curhatin sama Allah, ya Allah aku tuh susah banget buat move on, ya Allah tolong mampukan aku untuk move on, nggak apa-apa gitu ya. Jadi sok nggak apa-apa, mending nangis-nangis dulu dari awal hingga pada akhirnya kita jadi nyaman gitu ya, kita jadi nyaman akan oh ternyata gini ya rasanya taat sama Allah. Itu aja Teteh Baiti, terima kasih. Baik, makasih banyak Teh Nida atas closing statement-nya. Mungkin di sini juga aku bakal menyimpulkan dari materi hari ini. Mungkin ya, kenapa kita harus move on gitu. Emang nggak boleh ya jatuh cinta. Sebenarnya boleh-boleh aja. Karena ya tadi dibilang sama Teh Nida, jatuh cinta itu fitrah gitu ya. Dan perempuan itu emang dominannya itu memakai perasaan. Berbanding terbalik dengan para pria mungkin ya. Para pria kan mereka menggunakan akalnya gitu dan ini untuk menggunakan apa perasaannya. Dan kenapa sih kita nggak boleh pacaran ya itu tadi itu adalah perbuatan yang zina. Jadi untuk teteh-tetehnya mungkin yang masih berpacaran boleh nanti langsung yang tadi Teh Nida bilang ya Teh Nida boleh langsung diputusin pacarnya walaupun emang nanti move on itu emang gak semudah itu tapi kita akan menjadi ke jalan yang lebih baik lagi gitu mungkin. Nah mungkin kesimpulan dari aku sih gitu. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak kepada medpart kita. Ada dari Hawa Community, ada dari Sobat Karisma, ada Tulisan Ensa, ada Endika Teman Hijrah. Terima kasih banyak untuk medpart kita pada hari ini. Oke, sebelum kita apa keluar dari Zoom, boleh kita dokumentasi dulu ya, teteh-teteh. Boleh yang belum on cam, boleh on cam dulu. Nih aku kasih waktu 2 menit buat persiapan untuk on cam. Ayo boleh dipakai dulu kerudungnya. Masya Allah, cantik-cantik sekali ya. Oke, ada lagi yang mau on cam. Ayo dirapihin dulu nih kerudungnya. Siap-siap untuk difoto ya. Walaupun lagi online, tapi tetap kita harus dokumentasi biar ada apa biar ada kenangannya gitu ya apa ini deh ya. Oke. Panitia sudah siap, aku kasih aba-aba ya. Oke, 1, 2, 3.
Lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak, Tata-tata semuanya. Ya Allah. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian online ini. Sebelum menutup acara kajian hari ini, mari kita sama-sama membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya sebagai pembawa acara kajian muslimah hari ini, izin undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Teh. Ya.